Pilihan hidupmu menentukan masa depanmu. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, pernahkah kalian merasa hidup ini seperti teka-teki besar yang belum terselesaikan? Coba deh, renungkan kembali beberapa pilihan hidup yang sudah kalian ambil dalam hidup kalian. Misalnya nih, mau sekolah di mana, mau kuliah jurusan apa, pilih mau berkarir di bidang apa, atau memilih siapa yang beruntung menjadi pasangan hidupmu. Setiap pilihan itu, sedikit banyak, telah membentuk hidup kalian sampai di titik sekarang ini. Coba bayangkan, jika dulu kamu memutuskan langsung bekerja aja setelah lulus SMA, atau mengambil jurusan kuliah yang berbeda, atau memilih nikah muda aja, apakah hidupmu akan tetap sama? Saya rasa sih enggak ya. Ini juga berlaku soal pilihan hidup kalian di berbagai bidang lainnya ya. Nah, pertanyaan besar saya adalah, apa sebenarnya yang memotivasi kalian untuk memilih hal-hal tersebut? Apakah itu benar-benar datang dari dalam diri kalian, atau hanya mengikuti arus dan tekanan dari orang-orang di sekitar kamu? Apakah pilihan-pilihan hidup adalah dorongan diri kamu sendiri, atau malah karena disetir oleh orang lain, kayak orang tua, bestie, teman, atau tetangga? Nah, buat kalian yang pilihan besarnya bukan karena motivasi diri sendiri, kalian merasa puas nggak sama hidup kalian sekarang? Atau ada rasa kayak kurang aja gitu dalam hidup kalian? Tapi, kalau ditanya apa yang kurang, ya nggak tahu juga apa jawabannya. Kalau iya, tenang aja, kalian ada di video yang tepat. Simak terus video ini sampai habis, dan saya janji, pandangan kalian soal hidup ini bakal bisa berubah lebih baik. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau cerita sedikit soal teman saya, sebut saja namanya Hairul. Hairul ini adalah kawan saya yang berasal dari Sulawesi. Sejak kecil, dia ini sudah terbiasa dengan tekanan untuk menjadi seorang PNS. Di lingkungannya, menjadi PNS adalah jalan ninja yang paling dihormati dan dianggap sebagai pilihan terbaik untuk masa depan yang jauh lebih stabil. Hairul ini pintar banget, salah satu yang terbaik di sekolahnya. Semua orang di sekitar Hairul, mulai dari orang tua, teman, hingga guru-guru, selalu bilang, kamu jadi PNS aja, itu yang terbaik buat masa depan kamu. Karena terbiasa dengan tekanan ini, ketika lulus SMA, Hairul mendaftarlah di salah satu universitas negeri ternama dan mengambil jurusan yang paling dianggap pas untuk menjadi seorang PNS. Singkatnya, dia pun lulus dengan prestasi luar biasa dan langsung diterima sebagai PNS. Tapi apa yang terjadi kemudian? Begitu mulai bekerja, dia mulai merasa ada yang salah. Dia merasa terjebak dalam rutinitas monoton dan rasanya tidak menemukan kepuasan dalam pekerjaannya. Meskipun dia pintar dan berhasil dalam pekerjaannya, ada perasaan hampa yang terus menghantui hari-harinya. Di usia quarter life crisis, Hairul mulai galau soal identitas dan tujuan hidupnya. Terlepas dari seberapa sukses dan berhasilnya dia di pekerjaan, dia merasa tidak bahagia. Tapi kalau ditanya, lah, kalau bukan jadi PNS, terus kamu jadi apa? Dia juga nggak bisa jawab. Kenapa? Karena sejak kecil sampai ke titik sekarang ini, dirinya dan orang-orang di sekitarnya tidak pernah menanyakan, emang mau jadi apa? Mereka cuma bilang, kamu jadi PNS aja. Dan ya, meskipun sebenarnya dia masih bingung sama hidupnya, Hairul tetap melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan apa yang orang bilang. Namun, semakin hari, pikiran-pikiran tentang ketidaknyamanan dalam pekerjaannya semakin menghantui. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di kepalanya. Apa iya aku harus menjalani semua ini? Apa iya cuma ini satu-satunya jalan? Dan banyak pertanyaan yang lainnya. Semakin hari, pikiran-pikiran seperti ini semakin menghantuinya. Dan ketika dia coba mengobrol sama teman dan orang di luar circle-nya, dia pun mengetahui banyak yang mengalami hal yang serupa. Yes, ternyata banyak dari mereka juga menjalani hidup yang sangat tidak memuaskan. Tapi hidup yang mereka tahu tuh ya, cuma kayak begini. Nah, sampai suatu titik momentum, buat orang-orang yang mengalami kejadian seperti ini, kita akan tiba di sebuah persimpangan besar. Pilihannya adalah antara kita melanjutkan hidup seperti ini dan menerima segala ketidaknyamanan, atau kita keluar dan mencari sendiri apa yang sebenarnya bisa bikin kita bahagia di luar ekspektasi orang lain. Setahu saya, Hairul ini sempat bingung ya saat itu. Tapi pada akhirnya, dia mengambil keputusan berani untuk keluar dari pekerjaannya sebagai PNS dan mencoba mengeksplorasi dunia di luar sana. Dia membangun ulang identitasnya, terlepas dari sekian banyak keringat dan entah berapa rupiah yang sudah dikeluarkannya. Berat banget. Tapi akhirnya, setelah mencoba berbagai hal-hal baru, Hairul menemukan sesuatu yang sangat disukai. Meskipun gak langsung jadi yang paling sukses seperti sebelumnya, di kehidupan barunya ini
telah memberikan kebahagiaan yang gak pernah dia temukan sebelumnya. Nah, konsep ini saya suka sebut sebagai memenjarakan pikiran. Ini mungkin tidak hanya dialami oleh Khairul, tapi juga kalian yang sedang menonton video ini. Memenjarakan pikiran ini berbentuk banyak hal. Tapi salah satu yang paling kelihatan adalah ketika kita memilih sebuah pilihan dan menjalaninya karena kita merasa sepertinya nggak ada pilihan yang lain. Sehingga kita jadi terjebak di sebuah jurusan, pekerjaan, atau keadaan yang sebenarnya nggak kita sukai. Tapi terpaksa tetap kita jalani karena kita nggak tahu kalau ada pilihan hidup yang lainnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita merasa seolah-olah nggak ada pilihan hidup yang lain buat kita? Alasannya macam-macam. Tapi saya bisa singkat jadi 3 hal besar yang paling sering terjadi. Pertama, adanya tekanan dari lingkungan atau orang sekitar. Seperti halnya Khairul, karena dia pintar, semua orang bilang jadi PNS saja. Tekanan dari luar ini wajar banget buat bikin kita ngerasa nggak ada opsi yang lain. Kedua, karena adanya tekanan dan pengaruh dari luar diri kita jadi khawatir kalau mencoba opsi lain kira-kira bisa jadi lebih baik atau malah lebih buruk. Misalnya, ganti bidang pekerjaan pasti bikin kita khawatir, karena banyak hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan lagi. Tapi itu bukan berarti semua itu nggak bisa diatur dan direncanakan ulang. Ketiga, kadang kita emang nggak tahu aja kalau ada opsi lain. Kalau nggak jalan yang ini, nggak ada pilihan yang lain yang benar. Tapi biasanya nih, pas kita sadar kalau opsi lain itu ada dan kita penasaran buat cari tahu, kita akan terdorong buat explore. Intinya, dengan tahu bahwa selalu ada opsi lain, kita bakal lebih terbuka dan aktif buat mencoba hal-hal yang baru. Nah, pertanyaan besar selanjutnya adalah, apakah opsi lain itu cocok nggak sama kita? Jawabannya mudah. Ayo, kenali diri sendiri dulu. Apa maunya, apa sukanya. Paling penting adalah punya tujuan hidup dulu. Karena kalau opsi itu baik atau nggak baik buat kita, yang tahu cuma diri kita sendiri. Kita juga bisa lihat mana yang lebih sesuai nih sama tujuan hidup kita. Nah, untuk pembahasan mengenai tujuan hidup ini bakalan kita bahas di next video. So, stay tune ya. Dan kalau setelah kalian menonton video ini, kalian malah jadi makin bingung sama apa keinginan kalian, siapa diri kalian, dan apa yang mau dilakukan, it's okay sih. Serius, itu nggak apa-apa banget. Mungkin sudah waktunya buat kalian untuk berhenti sejenak, merenung, dan memikirkan apa yang sebenarnya kalian inginkan dalam hidup ini. Cobalah berbicara dengan orang-orang yang kalian percaya. Cari inspirasi dari buku atau video yang membahas soal pengembangan diri. Atau bahkan cobain deh, lakukan berbagai hal baru yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Yang penting adalah, jangan pernah berhenti mencari dan mencoba. Kadang, jawabannya bisa datang dari pengalaman-pengalaman kecil yang tidak terduga. Tetap terbuka dan terus eksplorasi pilihan-pilihan yang ada. Ingat, hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai kesempatan. Jangan takut untuk mengambil langkah baru yang bisa membawa kalian lebih dekat pada kebahagiaan dan tujuan hidup yang sejati. Semoga cerita Khairul ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih berani dalam mengeksplorasi pilihan hidup. Ingat, setiap langkah kecil yang kalian ambil bisa menjadi titik momentum menuju kesuksesan. Jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan kecil yang konsisten. Anggap ini sebagai kuliah kehidupan yang akan membawa kalian menuju titik terang dalam perjalanan kalian. Teruslah berusaha, karena filosofi sukses itu adalah tentang belajar dan berkembang setiap hari. Kalian pasti bisa. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.